Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA2031. Kita masih akan berbicara mengenai fungsi bernilai vektor. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai aljabar dari turunan dan aturan rantai dari fungsi bernilai vektor. Mari kita mulai. Nah, berikut didefinisikan operasi dari fungsi vektor. Misalkan f dan g itu adalah himpunan pemetaan dari D subhimpunan Rn ke Rm. Jumlah fungsi f dan g, hati-hati ketika saya bicara f tambah g, ini adalah menjumlahkan fungsi, menjumlahkan aturan gitu ya. Tapi ketika saya bicara f tambah g di titik x, tentu saja ini berbicara tentang nilai fungsi atau bagaimana aturan dari fungsi itu kalau saya kenakan pada x. Oke ya. Maka dia adalah didefinisikan sebagai penjumlahan fungsinya didefinisikan sebagai penjumlahan dari nilai fungsinya ya, penjumlahan dari nilai fungsinya. Yaitu sama dengan F1 sampai Fn transpose ditambah G1 sampai Gm transpose gitu ya. Sehingga ini sama dengan ini adalah penjumlahan biasa di penjumlahan di Rm, maka saya punya penjumlahan komponen saja ini akan berubah menjadi F1 tambah G1X sampai Fm tambah Gmx atau biasa ditulis F1 ditambah G1 dan sampai Fm tambah Gmx. Oke ya. Sedangkan perkalian skalar dengan skalar C didefinisikan sebagai ini perkalian fungsi, artinya mengalikan skalar dengan suatu aturan gitu ya. Apa artinya? Itu sama saja dengan mengalikan setiap nilai fungsinya itu dengan skalar gitu ya. Sehingga saya punya ini sama dengan CF1 sampai CFM T atau dituliskan dalam CF1 sampai CFMX. Hasil kali skalar didefinisikan sebagai f dot gx itu adalah fx, fungsi vektor fx di dot dengan fungsi vektor gx. Sehingga ini adalah f1x g1x ditambah hingga fmx gmx. Saya pikir ini tidak masalah ya. Dalam kasus M-nya 93 dan N-nya sama dengan 1, M-nya 93 dan N-nya sama dengan 1, M-nya 93, N-nya 1, ini tentu saja fungsi vektor ya. Fungsi vektor, maaf, kurva gitu ya. Dapat didefinisikan fungsi dari hasil kali silang F dan G. Ini adalah Fx, Gx. Oke ya, X-nya seharusnya N-nya dengan 1 ya, tapi sudahlah oke. Ini seharusnya X-nya X biasa ya. Ini sama dengan eh, perkalian ini determinan dari ini ya. Saya pikir ini tidak masalah. Nah, selanjutnya aljabar limit. Nah, ini misalkan F dan G dan A adalah ini, misalkan limitnya ada, hati-hati seperti biasa, bagaimana nomor 1, 2, 3 ini berlaku ketika ada asumsi bahwa limit F-nya harus ada di titik X dan A dan limit G-nya di X menuju A juga harus ada. Ya, dalam hal ini adalah L dan M. Maka berlaku limit dari F tambah G itu sama dengan L tambah M. Kau bisa buktikan sendiri, saya pikir ini juga tidak terlalu sulit. Dengan cara yang sama limit CF itu sama dengan C kali L, limit dari Fx dot Gx itu adalah L dot M gitu ya. Oke, saya pikir ini tidak masalah. Bagaimana dengan aljabar turunan? Di sini pakai didefinisikan, sebenarnya bisa dibuktikan, tapi kita tidak akan masuk ke sana. Kita hanya melihat saja ya. Kalau misalkan F dan G ini, ini F, G, dan G-nya salah ya. Seharusnya fungsi vektor, seharusnya cetak tebal. Yang mempunyai turunan di A anggota D dan C anggota real, maka F tambah G mempunyai turunan di A dan berlaku F aksen A ditambah G aksen A. Hati-hati ketika saya bicara tentang F aksen, ini artinya sebenarnya dia adalah apa? Dia sebenarnya turunannya itu berupa, hati-hati, matriks ya, matriks berukuran M kali N. Jadi ini yang pertama, turunan dari F tambah G itu adalah penjumlahan dua buah matriks M kali N. Ya, harus hati-hati sekali. Kalau fungsi C kali F, maka didefinisikan sebagai ini ya. Dalam kasus M93 dan N91, ya, ini berarti seharusnya A-nya A biasa saja. Oke ya, ini menjadi F aksen A cross GA tambah. Oke, saya pikir ini tidak masalah ya. Perhatikan bahwa semua turunan di sini tentunya adalah dalam bentuk matriks. Oke. Dan saya pikir ini yang terakhir yaitu mengenai aturan rantai ya. Kalau misalkan G dari D ke RP ke RN, kalau F-nya itu dari RN ke RM, tentu saja nanti harus supaya terdefinisi dengan baik,
maka F komposisi G, maka range dari G-nya itu harus subhimpunan dari DF ya. Oke. Jika G mempunyai turunan di A dan F mempunyai turunan di GA, oke, A-nya tentu saja anggota D gitu ya, A-nya harus anggota D. Ini tidak dituliskan ya. Oke. Maka fungsi F komposisi G adalah Gx ini mempunyai turunan di A. Nah, ini cantik sekali, cantik sekali. Ternyata di dimensi yang lebih tinggi, di dimensi yang lebih tinggi, maka turunan F komposisi G dari A itu adalah F aksen GA dikalikan dengan G aksen A, G aksen A. Nah, kamu harus hati-hati sekali ketika kamu melihat F aksen GA, notasi ini adalah matriks F aksen G matriks M kali N dikali dengan G aksen A matriks N kali P gitu ya. Jadi harus hati-hati sekali, hati-hati sekali. Jadi apa yang mau kamu inikan gitu ya. Kamu harus tahu bahwa ini adalah perkaliannya bukan perkalian biasa, tapi ini adalah mengalikan dengan matriks. Misalkan saya ambil contoh saja, misalnya fungsi f-nya itu dari D1 subhimpunan dari R3, ini pemetaan ke R3 lagi. Jadi saya tuliskan ini f X, Y, Z ini sama dengan komponen pertama F1 fungsi dari X, Y, Z, komponen kedua F2 fungsi dari X, Y, Z, demikian seterusnya. Begitu juga saya punya G, itu adalah dari D2 subset R2 ke R3, dengan G-nya itu adalah komponen pertama G1, G2, G3 masing-masing adalah fungsi dari ST. Nah, pertanyaannya adalah tentukan turunan F komposisi G ya. Tentu saja di sini adalah RG-nya, range dari G-nya harus subhimpunan dari domain dari fungsi F-nya. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Kita coba melihat ini ya. Ini sudah saya kerjakan. Ini cara satu yang paling sederhana menurut saya tanpa mengetahui aturan rantai, tapi tentu saja kamu harus mengetahui aturan rantainya di yang biasa saja di per komponen, aturan rantai per komponen kamu harus tahu gitu ya. Misalkan F komposisi G ini ST ini menjadi F dari G. F dari G. F dari G saya tulis saja G-nya itu adalah G1, G2, G3 masing-masing adalah ST. Jadi ini menjadi apa? Ini jadi F-nya itu adalah F1 komponen X, Y, Z, tapi X-nya komponen X-nya itu diganti G1, Y-nya diganti G2, Z-nya diganti G3. Sehingga saya punya komponen pertama dari F komposisi G itu adalah F1 dari G1, G2, G3. Masing-masing adalah fungsi dari ST ya. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Kemudian ketika saya punya F, bagaimana untuk F2-nya dengan cara yang sama, F2-nya saya bisa lihat, ini F2-nya. Maka F2-nya X, Y, Z, tapi X, Y, Z-nya sekarang diganti G1, G2, G3. Sehingga saya punya F2 fungsi dari G1, G2, dan G3 gitu ya, dan masing-masing fungsi dari ST. Jadi ini komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga itu fungsi dalam S dan T gitu ya. Jadi saya punya pertama kali yang ini ya. Jadi saya mau mencari turunannya gitu ya, cari turunannya. Saya sengaja tidak pakai ST supaya saya tidak usah repot pakai dalam kurung ST semuanya ya, rada repot. Nah, jadi saya punya ini F pertama kali. Pertama kali saya punya F1. F1 itu fungsi dari G1, G2, G3. G1, G2, G3 itu fungsi dari X. Jadi saya bisa gambarkan diagramnya seperti ini. F fungsi dari G1, G2, dan G3 masing-masing fungsi dari S dan T gitu ya. Sehingga kalau saya punya F turunan F terhadap S itu ada tiga cabangnya gitu ya. Nah, ini cabang pertama, cabang kedua, dan cabang ketiga gitu ya. Sehingga saya akan menjadi cabang pertama do F1 do X dikali do G1 do S ditambah do F1 do Y. Ya oke, karena F-nya itu fungsi dari F1-nya fungsi dari X, Y, Z ya. Jadi sebenarnya do F1-nya turunan terhadap apa? Turunan terhadap komponen pertama gitu ya kalau yang lebih cantik. Nah, sekarang di sini kadang-kadang agak harus hati-hati ya. Ini do F1 turunan terhadap Y. Kalau kamu mau turunan terhadap G2 ya boleh. Dalam hal ini saya tulis tentu saja X-nya sama dengan G1. Tentu saja ini ada asumsi bahwa X-nya sama dengan G1 S, T, Y-nya itu adalah G2 S, T, dan Z-nya itu adalah G3 S, T gitu ya. Jadi saya punya itu. Jadi ini adalah komponen yang turunan pertama terhadap S gitu ya. Jadi ada tiga jalur dari F turunan ke G1 G1 S. Yang ini pertama, ini yang kedua F G2 G2 S dan F G3 G3 S gitu ya. Kamu bisa lakukan baru jangan lupa itu F1 itu baru
turunan terhadap S. Karena kalau saya punya F fungsi dari X, Y, maka turunannya itu adalah matriks berukuran 1 kali 2. Kalau masih ingat ya. Yang ininya adalah F turunan terhadap X, yang ini aja F turunan terhadap Y. Kalau kamu masih ingat ya. Dan cara yang sama, yang kedua itu komponen kedua, baris ke satu kolom kedua, dia adalah F1 turunan terhadap T. Yaitu F1 turunan terhadap T, maka ada apa F1 turunan terhadap T? F1 turunan terhadap T, bentar ya, saya indikan dulu. F1 turunan terhadap T, saya punya ini 1, 2, dan 3. Gitu ya. Sehingga saya punya do F1 turunan terhadap X dikali dengan do G1 terhadap T ditambah do F1 terhadap Y atau terhadap G2 boleh terserah. Tentu saja tapi harus kamu tulis G1 dengan G1 ST gitu ya. Oke. Ditambah dengan do ya. Jadi ini turunannya terhadap T gitu ya. Kamu bisa lakukan itu baru untuk komponen pertama, lalu untuk komponen kedua, untuk komponen ketiga. Nah, kalau kamu jeli, ini ternyata bisa saya tuliskan dalam bentuk ini. Perkalian dua buah matriks. Kamu coba lihat yang pertama saja dulu ya. Saya hapus dulu ini supaya nggak bingung lihatnya. Nah, gitu ya. Yang berikutnya saya mau melihat ini. Nah, perkalian ini. Perkalian ini dengan ini tentu saja hasilnya harusnya ini gitu ya. Kalau kita lihat ini do F1X dikali do G1S. Cocok. Ditambah dengan do F1Y do G2 do S. Cocok. Dengan cara yang sama do F1 do Z do G3 do S. Cocok. Gitu ya teman-teman ya. Tapi tentu saja ini sebenarnya kalau mau lengkap, kalau ini ada ST-nya gitu, ada ini S, T, tentu saja ini F1 di titik, tentu saja apa? Di titik X, Y, Z, atau kamu boleh tulisnya di titik. Ini boleh kamu tulis di titik dengan apa? Di titik ini G1 ST, Y, G2 ST, G3 ST. Nah, tapi ini hanya S dan koma T saja gitu ya. Jadi sebenarnya boleh saya tulis ini dalam bentuk F aksen di titik GST gitu ya. Ini kurang bagus. Ini GA gitu ya. Di titik GST gitu ya. Jadi F aksen di titik dievaluasi di mana? Di X, Y, Z. X-nya siapa? X-nya itu G1, Y-nya G2, Z-nya. Jadi itu F dievaluasi, F aksen dievaluasi di GST. Gitu ya. Jadi ini. Nah, jadi dengan cepat saya bisa langsung, lihat aja itu sebenarnya ada perkalian dua buah matriks gitu ya. Kamu mau manual, boleh. Sama seperti yang tadi saya lakukan ya. Oke, saya pikir itu tidak masalah. Turunan dari F komposisi G. Lalu ini ada hal yang penting mengenai definisi curl dan definisi dari divergensi dari suatu medan vektor. Oke ya. Kita akan bahas lebih lanjut ini, tapi sekarang kita hanya mendefinisikan saja apa yang dimaksud dengan curl, apa yang dimaksud dengan curl dari suatu medan vektor, dan apa yang dimaksud dengan divergensi dari suatu medan vektor. Gitu ya. Nanti kita lihat di bab-bab setelahnya, nanti ternyata kalau ini berurusan dengan kalau medan vektornya ini misalkan medan vektor aliran air, maka curl itu mengukur gitu ya rotasi di suatu titik gitu ya, rotasi di suatu bagaimana rotasi airnya itu aliran air di suatu titik. Kalau divergensi itu mengukur bagaimana pancaran air di suatu titik gitu ya. Tapi kita akan membahas itu nanti di kemudian hari. Sekarang kita melihat definisinya saja. Nah, kalau saya punya ini curl dari F itu adalah nabla cross F. Nabla cross F itu artinya determinan dari IJK, Dodo X, Dodo Y, Dodo Z, F1, F2, F3. Gitu ya, itu adalah curl. Sehingga yang namanya curl itu hasilnya itu adalah R3 di R3 gitu ya. Dia pemetaan dari ya ini bukan bukan R ya karena fungsi ya sudahlah oke. Tapi hasilnya itu vektor. Kalau curl itu hasilnya vektor. Tapi kalau divergensi dari F ini adalah nabla.f atau nabla.f dia menjadi do F1 dx ditambah dia jadi skalar. Divergensi itu skalar ya. Contohnya saya mau berikan contoh untuk contoh yang pertama F1 kamu coba untuk yang F2 gitu ya. Nah, kita coba lihat yang pertama. eh F satunya adalah X, Y, Z gitu ya. Saya misalkan komponen pertamanya itu FA adalah X. Ini komponen pertama gitu ya.
Komponen kedua FB itu adalah Y dan komponen ketiga itu adalah Z gitu ya. Maka saya punya mencari divergensi dari F di titik X, Y, Z itu adalah nabla dot F1 di titik X, Y, Z gitu ya. Maka dia akan menjadi apa? Do FA do X di titik X, Y, Z ditambah do FB do Y di titik X, Y, Z tambah do FC do Z di titik. Nah, sehingga kalau saya mencari turunan terhadap X dia adalah satu 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 sehingga dia adalah konstan 3. Oke ya. Dan cara yang sama saya bisa menghitung curl. Curlnya itu adalah apa? Curl di titik X, Y, Z itu adalah nabla cross F di titik X, Y, Z. Itu adalah determinan dari do X, do Y, do Z dengan FA, FB, FC gitu ya. Oke, ini kurang kurung. Sehingga determinannya menjadi apa? Ah, langsung ya. I dikali dengan, kalau kamu masih ingat, I dikali dengan gitu ya determinan submatriks do Z do Y nol dikurangi dengan do Y do Z nol dikurangi nol dikurangi J min J dikali dengan min J dikali dengan ini ya submatriks do Z do X min do X do Z dua-duanya akan menjadi nol dan cara yang sama yang K kau bisa coba juga itu hasilnya akan nol juga sehingga dia curlnya itu bukan nol teman-teman tapi vektor nol jangan lupa penulisannya ya dikasih bar di atas. Nah, saya pikir itu saja yang akan kita lihat mengenai fungsi komposisi dan aturan rantai. Nah, berikutnya kita akan masuk ke bagian penting dari fungsi bernilai vektor, yaitu mengenai teorema fungsi implisit dan nanti aplikasinya ke teorema fungsi inverse. Oke ya, terima kasih.